film The Rise of the Zombies yang dirilis tahun 2012. Film ini bergenre horror thriller dan mengisahkan tentang invasi zombie secara besar-besaran yang menyerang San Francisco, yaitu salah satu kota terpadat di negara bagian California, yang dibumbui dengan segala konflik antara para pejuang dan drama yang cukup menarik. Film ini menurut saya rekomendasi buat ditonton. Disebabkan oleh segerombolan zombie yang secara barbar berjamaah menyerang suatu daerah pemukiman di kota San Francisco, California. Beberapa manusia di sana ada yang sedang melawan, tapi ada juga yang menjadi santapan para zombie yang kelaparan. Sampai suatu ketika ada sebuah mobil yang datang menabraki para zombie dan mengangkut sisa manusia yang masih hidup selamat. Dan ternyata di dalam mobil SUV tersebut ada seorang ibu hamil besar yang nanti akan muncul lagi nih jelang akhir film. So, simak terus ya. Oke, mobil pun terus melaju dengan cepat untuk meloloskan diri dari para zombie barbar. Dan semua orang di dalamnya, termasuk si supir, masih merasa ketakutan dan syok atas penyerangan tersebut. Hingga akhirnya mobil pun mengalami kecelakaan dan semua penumpang menjadi santapan empuk para zombie yang mengejar. Tapi untungnya, si wanita hamil ini masih bisa menyelamatkan diri dan lari entah kemana. Dan dari sini kita tahu bahwa kota San Francisco memang sedang dalam kondisi kacau, sebab terjangkit wabah virus yang mengubah orang-orang menjadi zombie. Dari manakah asal virusnya? Sebentar lagi bakal ketahuan. Nah, sekarang scene beralih ke Pulau Alcatraz, atau lebih tepatnya penjara Alcatraz yang sekarang telah dipakai oleh beberapa manusia untuk berlindung. Dan diperlihatkan bahwa ada dua wanita bernama Ashley dan Lynn sedang melihat video yang dikirim oleh Dr. Arnold yang sekarang sedang berlindung di suatu ruangan di sebuah industri pengolahan air Berkeley. Selain berlindung, Doi juga sedang berjuang melakukan penelitian untuk menemukan vaksin dari virus zombie yang ternyata berasal dari suatu mikroorganisme dalam air yang telah terinfeksi suatu parasit asing. Si dokter juga menjelaskan bahwa virus yang ada sekarang awalnya menyebar dari industri pengolahan air tempat ia bersembunyi sekarang di kota Berkeley, yang letaknya juga ada di California. Dr. Arnold pun mengatakan bahwa ia telah melakukan percobaan vaksinnya pada beberapa simpanse dan masih perlu beberapa perbaikan jika diaplikasikan pada manusia. Dia juga yakin akan berhasil dalam waktu dekat ini. Walaupun untuk simpanse yang tampil di video, vaksin terlihat membuahkan hasil positif karena simpanse tersebut bisa sembuh dari wujud zombie. Setelah itu Dr. Lin pergi ke ruangan Dr. Halpern yang juga seorang peneliti dan anaknya yang bernama Julie. Di situ Dr. Halpern menyampaikan bahwa dia membutuhkan sampel hidup alias zombie yang masih hidup untuk diteliti lebih lanjut agar vaksinnya dapat segera dibuat. Tapi ternyata pas semalam nih ada beberapa zombie yang sempat menyerang dan semuanya diberantas dengan bom oleh beberapa orang. Yang akhirnya disamperin deh tuh orang sama Dr. Lin. Dan ia pun akhirnya berdebat dengan mereka yang bernama Caspian, Marshall, dan Kyle. Perdebatan mereka pada intinya adalah ada yang ingin vaksin cepat terwujud dengan zombie hidup sebagai bahan penelitian, dan ada yang maunya selalu membunuh para zombie kapanpun mereka datang. Nah, pas lagi asik-asik nggosipin para zombie, akhirnya datang kan mereka gara-gara digosipin. Para zombie datang dengan cara berenang dan langsung menyerang orang-orang yang sedang berjaga di bibir pantai. Setelah kaget dan menembaki beberapa zombie, Lin dan kawan-kawan akhirnya buru-buru masuk ke penjara untuk berlindung dan memperingatkan orang-orang untuk menutup semua akses pintu masuk. Sayangnya zombie yang datang berbondong-bondong pun berhasil menerobos masuk. Saking niatnya tuh zombie, sampai ada nih yang badannya udah putus pun tetap hayu masuk aja terus menerobos. So, Caspian dan kawan-kawan pun mencoba melawan mereka dengan senjata seadanya. Tapi tentu ada juga beberapa orang yang jadi korban gigitan zombie. Di antaranya adalah Julie yang terkena cakaran zombie. Dan akhirnya sang ayah, yaitu Dr. Halpern, terpaksa harus mengurungnya di sel sambil melihat anaknya berubah menjadi zombie.
Setelah berjuang hidup dan mati, akhirnya mereka berhasil meredam serangan para zombie dengan mengurung diri di ruangan lain. Malam pun telah tiba. Sisa orang-orang yang selamat memutuskan untuk keluar dari Pulau Alcatraz karena sudah sangat tidak aman dari serangan para zombie. Tapi masalahnya, perahu yang akan digunakan untuk kabur tidak bisa mengangkut semua orang. Harus ada satu orang yang ditinggal. Mereka pun lantas berdebat siapa yang mau ditinggal. Di tengah perdebatan, Dr. Halpen pun dengan ikhlas mengajukan diri sebagai orang yang akan ditinggal. Tentunya ada dua alasan utama sang dokter, yaitu yang pertama karena ingin menemani putrinya yang masih dikurung menjadi zombie, dan juga untuk menganalisa putrinya yang merupakan zombie hidup agar menemukan vaksin secepatnya. Akhirnya semua sepakat, walaupun Lynn terlihat sedih, mereka pun berlari menuju perahu secepat mungkin dan mengarungi lautan di malam hari untuk keluar dari pulau. Tapi naas, lagi asik-asik mendayung, tiba-tiba dari dalam air zombie pun menyerang dan akhirnya seorang gadis Asia harus jadi korban yang bernama Jun Nagase dan meninggalkan seorang adik laki-laki. Mereka mendayung terus hingga sampailah di bibir pantai kota San Francisco dan meneruskan perjalanan untuk mencari persediaan makanan, senjata, dan lain sebagainya di tengah kota. Tujuan akhir mereka sebenarnya adalah sebuah kota bernama Petaluma yang mereka percaya merupakan tempat atau pusat evakuasi. Nah, bagaimana nih dengan nasib Dr. Halpen yang ditinggal sendirian di penjara? Singkat cerita, sayangnya Dr. Halpen tidak berhasil nih, karena saat sedang mendokumentasikan perkembangan putrinya, tangannya tiba-tiba malah ketarik karena dia kurang waspada dan digigit oleh Julie. So, akhirnya dengan keputusasaan dia memutuskan untuk bunuh diri dengan meledakkan dirinya dengan granat yang selalu ia bawa untuk berjaga-jaga. Oke, sekarang kita balik lagi ke orang-orang yang sudah sampai ke bibir pantai dengan selamat. Nah, setelah sampai di bibir pantai, lagi-lagi terjadi perdebatan nih, karena Caspian inginnya langsung menuju ke Petaluma. Sedangkan Lynn yang percaya Dr. Arnold telah menemukan vaksin, ingin menuju ke tempatnya sang peneliti untuk mendapatkan vaksin demi menyelamatkan umat manusia. Dan pada akhirnya, yang mau ikut dengan Caspian adalah Kyle, Bob, dan Vivian, seorang nenek-nenek. Sedangkan yang ikut dengan Lynn adalah Marshall, Ashley, dan adiknya June. Tim Caspian dan tim Lynn pun berpisah di pinggir pantai tersebut. Sekarang scene berpindah ke tim Caspian yang telah berhasil selamat ke Petaluma dan menemukan sebuah rumah besar dan masuk ke dalamnya untuk mencari perbekalan. Di dalam rumah tersebut terlihat aman dari zombie, dan mereka pun bersenang hati mencari perbekalan. Tapi mereka tidak menyadari, terutama Caspian, bahwa ada satu zombie wanita yang bangkit karena mencium bau manusia. Target pertama sang zombie adalah Caspian yang sedang sibuk mengkoleksi perbekalan. Lalu setelah itu Bob. Dan setelah Caspian menjadi zombie, akhirnya Vivian pun ikut diserang. So, yang selamat di situ hanyalah Kyle yang pada saat itu sedang berada di garasi untuk mencari kendaraan yang bisa dipakai. Setelah melihat teman-temannya jadi zombie dan zombie lainnya pun berdatangan, Kyle pun melarikan diri dengan sebuah mobil hitam dari Petaluma dan menyusul keberadaan tim Lynn dan kawan-kawan yang akan menuju tempat Dr. Arnold. Scene pun sekarang berpindah ke tim Lynn dan kawan-kawan yang sedang berada di atas jembatan San Francisco. Dengan keadaan kacau balau, di sana mereka diserang oleh para zombie, melakukan perlawanan dan akhirnya terpisah satu sama lain karena situasi panik. Saat itu tanpa diketahui anggota lain, adiknya June lari dan mengurung diri di sebuah mobil sedan agar tidak dimangsa oleh zombie yang sedang mengepung. Tapi nasib sial datang lagi. Lynn yang dari jauh melihat banyak zombie tanpa pikir panjang melempar sebuah bom berupa granat yang akhirnya memusnahkan para zombie tersebut. Zombinya sih musnah semua, termasuk juga adiknya June yang ikut terkena ledakan hingga gosong. Dan akhirnya Lynn pun menyesali perbuatannya tersebut karena memang dia tidak mengetahui dan situasi sedang kacau dan panik saat itu. Setelah serangan zombie mereda, mereka dikejutkan lagi dengan suara tangisan dari dalam sebuah mobil ambulans. Dan saat dibuka, ternyata di situ bersembunyi si wanita hamil yang dari awal tadi diceritakan. Ia bernama Pauline. Mereka pun berusaha menenangkan Pauline yang dalam kepanikan dan memintanya turun dari ambulans agar menghirup udara segar. Tapi ternyata dari kolong ambulans ada satu zombie nih yang masih hidup dan menggigit kaki si Pauline. Ia meminta segera dibunuh agar bayinya yang sudah mau lahir bisa selamat dari virus. Permintaan pun dipenuhi dan akhirnya Dr. Lynn membedah perut Pauline untuk mengeluarkan bayi dengan selamat.
Tapi setelah beberapa saat, sang bayi malah berubah lagi jadi zombie dan dengan terpaksa harus dimusnahkan. So, setelah berbagai kekacauan dan ketegangan, akhirnya keadaan pun sedikit kondusif dan mereda. Ashley dan Marshall dan Lynn sedang beristirahat di suatu tempat. Mereka berbincang-bincang dengan santai. Tapi, belum lama menenangkan diri, gerombolan zombie datang lagi mengepung mereka. Tapi beruntung Kyle, yang tadi kabur dari Petaluma, datang tepat waktu dengan mobilnya, dan ia berhasil menyelamatkan mereka bertiga. Di tengah perjalanan, Kyle mengungkap bahwa di Petaluma tidak ada yang namanya evakuasi, karena kota itu sudah dikuasai oleh para zombie. Mobil pun harus berhenti karena kehabisan bahan bakar sebelum sampai ke tempat Dr. Arnold. So, pencarian bahan bakar pun dilakukan, dan hanya Ashley yang duduk termenung di dalam sebuah bus dan putus asa dengan keadaan ini, dengan menabrakkan busnya dengan bus lainnya hingga meledak. Dalam kesedihan, mereka terus melanjutkan perjalanan ke pabrik industri pengolahan air di Berkeley. Saat sampai di sana, mereka diserang lagi dong oleh beberapa zombie. Dan seperti biasa, mereka melakukan perlawanan sambil mencari tempat persembunyian Dr. Arnold, yang akhirnya ditemukan dan mereka berhasil selamat berlindung di ruangan sang dokter. Dr. Arnold menyatakan kalau dia masih ragu nih apakah vaksin yang akan berhasil jika dipakai ke manusia. Walaupun hewan-hewan yang telah diuji coba terakhir kali, semuanya berhasil dengan baik. Nah, saat sedang asiknya berbincang-bincang, tiba-tiba Marshall tangannya ditarik saat ia sedang standby menjaga pintu, dan digigitlah jari-jarinya. Kyle pun langsung menggantikan Marshall menahan pintu dari para zombie, sedangkan Marshall langsung minta tolong kepada Dr. Arnold agar tangannya segera diamputasi sebelum terlambat. Setelah dilakukan perawatan darurat pada tangan Marshall, akhirnya mereka berempat segera melarikan diri lewat pintu belakang menuju helikopter yang ada di atap gedung sesuai arahan Dr. Arnold. Dan sayangnya saat mau masuk ke dalam heli, tanpa sengaja tangan Kyle tercabik oleh para zombie yang dari tadi terus mengejar. Nah, disitulah akhirnya vaksin buatan Dr. Arnold yang diberi nama TSL-12 beraksi. Dan ternyata berhasil menyelamatkan dan membatalkan Kyle berubah menjadi zombie. So, helikopter pun terbang semakin tinggi. Mereka selamat melalui jalur udara dan di film tidak diketahui kemana mereka akan pergi. Namun sepertinya kita tahu nih kemana mereka pergi. Diperkirakan mereka pergi ke suatu tempat yang aman di mana ada laboratorium yang bagus. Karena Dr. Arnold di perjalanan sempat bilang bahwa ia bisa membuat vaksin ini sebanyak-banyaknya asalkan dia berada di laboratorium yang sesuai dengan standar penelitian. Helikopter pun terbang semakin tinggi, meloloskan diri dari para zombie, dan